Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pendukung dan peningkatan mutu pengambilan keputusan. Di era modern, kita membutuhkan beberapa sistem pendukung yang mampu meningkatkan mutu dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan banyak kerugian, sehingga perusahaan harus mampu memiliki sistem yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Adapun tujuan dari mempelajari bab ini atau tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah memahami berbagai jenis keputusan dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memahami sistem informasi yang mendukung aktivitas manajer dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memahami perbedaan sistem pengambilan keputusan atau decision support system dari SIM dan nilainya dari bisnis. Yang keempat, memahami sistem pendukung eksekutif atau executive support system yang membantu manajer senior dalam membuat keputusan. Ini merupakan 4 tujuan pembelajaran pada bab yang kita pelajari sesi ini. Dalam proses pengambilan keputusan yang menggunakan sistem informasi akan dihadapkan pada tantangan bisnis. Tantangan bisnis meliputi tekanan biaya dan juga terkait dengan rantai pasokan yang kompleks. Kemajuan teknologi informasi diharapkan mampu menekan biaya serendah mungkin atau seminimal mungkin. Pemborosan terkait dengan biaya akan mengurangi keuntungan, dan terkait dengan rantai pasokan yang kompleks dapat dipersingkat sehingga tidak membutuhkan banyak biaya maupun tidak membutuhkan banyak waktu. Adapun yang dipersiapkan oleh manajemen adalah melakukan perancangan rantai pasokan, serta di bagian organisasi akan melakukan pengoperasian pabrik dan pusat industri yang menunjang jalannya proses produksi maupun proses operasional dengan sistem informasi. Yang ketiga terkait dengan teknologi, yang pertama adalah mengimplementasikan aplikasi terbaru. Adanya penggunaan aplikasi terbaru yang berbasis teknologi mampu mempercepat rantai pasokan atau mempersingkat rantai pasokan, juga dapat menekan biaya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan teknologi mengimplementasikan gudang data atau bank data. Bank data mampu membuat manajer lebih cepat dalam mengambil keputusan. Ketiga hal ini yang terkait dengan manajemen, organisasi, teknologi tergabung dalam sistem informasi yang memiliki tujuan yang pertama adalah mengoptimalkan imbal balik atas investasi. Yang kedua, memodelkan rantai pasokan yang paling berhasil. Sedangkan solusi bisnis yang ditawarkan adalah meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya. Ini adalah proses pengambilan keputusan menggunakan sistem informasi. Apa saja pengertian dari pengambilan keputusan? Kita bisa melihat pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada pendapatnya Bapak Terry. Pak Terry memberikan definisi pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau alternatif yang ada. Sedangkan dari Wang dan Ruh berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Berkaitan dengan jenis-jenis keputusan, ada 3 jenis keputusan yang kita ketahui.
Yang pertama adalah terkait dengan keputusan yang tidak terstruktur. Yang kedua ada keputusan terstruktur. Dan yang ketiga ada keputusan semi terstruktur. Di dalam perusahaan terdapat pengambilan keputusan utama yang kita bisa bagi menjadi 3 berdasarkan karakteristik keputusan. Untuk manajemen senior akan melakukan keputusan tidak struktur. Contohnya adalah keputusan menentukan masuk dan keluarnya dari pasar. Yang kedua, keputusan menyetujui anggaran yang dilakukan pada tahun depan atau tahun berikutnya. Yang ketiga, menentukan sasaran jangka panjang atau capaian jangka panjang yang ingin diraih oleh perusahaan. Sedangkan manajemen tingkat menengah memiliki keputusan yang semi terstruktur. Adapun contoh keputusan yang diambil adalah menyusun rencana pemasaran, mengembangkan anggaran departemen, merancang situs web atau e-commerce. Sedangkan yang manajemen tingkat bawah terdiri dari manajemen operasional, karyawan, dan juga tim. Ini akan melakukan keputusan yang terstruktur, meliputi penentuan kelayakan lembur, ada juga mengisi persediaan, penawaran kredit kepada konsumen, serta menentukan penawaran khusus kepada pelanggan. Ini adalah pengambilan keputusan utama di dalam perusahaan. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan nilai bisnis, di mana nilai bisnis itu mampu meningkatkan kualitas perusahaan. Ketika kualitasnya naik, maka image atau pandangan dari masyarakat, pandangan dari konsumen akan jauh lebih baik. Nah, tujuan dari keputusan ini ditujukan dalam beberapa contoh pengambilan keputusan. Yang pertama adalah terkait dengan manajer akuntan atau akuntansi, di mana contoh keputusan yang diambil adalah mengalokasikan dukungan untuk pelanggan yang terpenting atau fokus kepada dukungan untuk pelanggan. Yang kedua, ada manajemen pusat panggilan. Contoh keputusan yang diambil adalah memprediksi permintaan harian dari pusat panggilan. Jadi kegiatan sehari-hari adalah melayani konsumen atau melayani tamu, sehingga akan mengetahui beberapa hal terpenting yang disampaikan atau informasi yang diperoleh dan bisa ditujukan kepada pimpinan. Yang ketiga, ada manajer persediaan. Keputusan yang diambil oleh manajer persediaan adalah mengalokasikan dukungan untuk pelanggan terpenting. Jadi, sebuah perusahaan memiliki pelanggan yang sudah menjalin hubungan lama, sehingga akan memberikan prioritas kepada pelanggan tersebut. Berikutnya yang keempat, ada manajer senior, di mana manajer senior akan membuat keputusan terkait dengan prediksi permintaan harian dari pusat panggilan. Sedangkan yang manajer produksi akan melakukan penjadwalan produksi untuk memenuhi pesanan. Sedangkan manajer pabrik akan mengalokasikan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini merupakan contoh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dan bisa berdampak terhadap keberhasilan perusahaan. Proses pengambilan keputusan terkait dengan 4 komponen. Yang pertama adalah kecerdasan, di mana kecerdasan adalah sebuah intelijensi dari seorang pemimpin dalam melihat suatu permasalahan dan menentukan langkah untuk pengambilan keputusan. Yang kedua terkait dengan rancangan. Rancangan disusun untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keputusan yang diambil betul-betul keputusan yang tepat. Ketiga, terkait dengan pilihan.
pemilihan ini harus betul-betul tepat, karena kesalahan di masa depan akan sangat merugikan bagi perusahaan. Nah, beberapa kerusakan atau beberapa kerugian tersebut harus dapat dievaluasi. Akan tetapi, lebih bijak atau lebih baik pilihan pengambilan keputusan itu merupakan keputusan yang tepat. Sedangkan yang keempat adalah terkait dengan implementasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan secara baik oleh semua anggota organisasi dan merupakan keputusan untuk keberhasilan perusahaan, bukan untuk kepentingan individu. Berikut merupakan tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama terkait dengan kecerdasan, itu akan menemukan masalah. Dari masalah yang telah diidentifikasi, maka akan menjadi sebuah faktor penting dari manajer, juga jajarannya, bawahannya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses identifikasi melibatkan semua bidang, karena bidang-bidang tertentu yang lebih tahu terkait dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga akan dilaporkan kepada pimpinan. Terkait dengan rancangan adalah menemukan solusi. Apa saja solusi yang mungkin bisa dilakukan. Solusi yang paling baik, solusi yang paling tepat, yang minim biaya, dan bisa lebih cepat untuk dilakukan. Terkait dengan pilihan, maka akan melakukan pilihan solusi. Solusi yang paling sesuai, yang dapat dilaksanakan oleh semua anggota organisasi. Ada beberapa solusi yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh anggota organisasi, karena keterbatasan kemampuan karyawan. Sedangkan terkait dengan implementasi adalah pengujian solusi. Apakah solusi tersebut dapat bekerja dengan baik atau mampu menjadi lebih baik. Ini merupakan tahapan pengambilan keputusan. Di dalam mempelajari peran manajer dalam pengambilan keputusan, kita bisa menggunakan pendekatan fungsi manajer dan perannya. Itu bisa kita bedakan menjadi dua. Ada manajemen dengan gaya klasik dan ada juga model keperilakuan atau kontemporer. Peran manajerial adalah perkiraan-perkiraan aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh para manajer di dalam organisasi. Peran manajerial dapat dibagi menjadi 3 kategori yang terdiri dari pertama peran interpersonal, yang kedua ada peran informasi, dan yang ketiga ada peran pengambilan keputusan. Ini merupakan 3 kategori dalam peran manajerial. Berikut merupakan peran manajerial dan sistem informasi pendukung. Yang pertama terkait dengan peran interpersonal, meliputi ada figur utama. Terkait dengan perilaku tidak ada, sedangkan terkait dengan sistem pendukung juga tidak ada. Sedangkan terkait dengan pemimpin, perilakunya adalah interpersonal, sedangkan sistem pendukungnya tidak ada. Terkait dengan peran interpersonal penghubung, perilakunya tidak ada, sedangkan sistem pendukungnya adalah sistem komunikasi elektronik. Yang kedua, ada peran informasi. Di dalam peran informasi terdapat 3, ada pusat saraf, ada penyebar, dan juru bicara. Pusat saraf meliputi sistem pendukung yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen dan ISS atau Executive Support System. Sedangkan terkait dengan penyebar, memiliki perilaku pemrosesan informasi. Adapun sistem pendukungnya adalah ada surat, ada juga sistem perkantoran. Yang ketiga terkait dengan juru bicara, di dalam perilaku tidak ada, sedangkan sistem pendukungnya adalah sistem perkantoran dan profesional. Di dalam peran pengambil keputusan ada 4 di sini, ada wirausahawan, ada pengendali gangguan, ada pengalokasian sumber daya, dan ada negosiator. Yang pertama terkait dengan wirausahawan, perilakunya tidak ada, sistem pendukungnya tidak ada.
Pengendali gangguan perilakunya adalah interpersonal, sedangkan sistem pendukungnya tidak ada. Terkait dengan pengalokasian sumber daya, sistem pendukungnya adalah sistem delegation support system, sedangkan yang negosiator tidak memiliki sistem pendukung. Di dalam pengambilan keputusan di dunia nyata, terdapat 3 alasan utama dari peran manajerial untuk membantu pengambilan keputusan. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas informasi. Informasi yang berkualitas akan membuat keputusan yang baik, sedangkan informasi yang kurang berkualitas dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada penyaringan manajemen. Dan yang ketiga, terkait dengan politik dan inersia organisasional. Apa saja dimensi kualitas informasi? Di sini terkait dengan dimensi kualitas, yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah kita akan mempresentasikan data yang dibuat tersebut atau data yang dimiliki tersebut merupakan data yang nyata atau data yang sifatnya adalah hanya sebuah persepsi seseorang, bukan data yang sebenarnya. Persepsi seseorang juga boleh digunakan asalkan dari para ahli. Tapi kalau dari pendapat karyawan biasa, maka akurasinya dapat diragukan. Yang kedua, ada integritas. Nah, merupakan apakah struktur data dan hubungan antar keadaan serta antar atributnya konsisten. Dan terkait dengan dimensi konsistensi, apakah elemen-elemen datanya terdefinisi secara konsisten. Dimensi kelengkapan meliputi apakah data tersebut merupakan data yang dapat tersedia atau tidak. Kadang datanya tersedia, tetapi merupakan data tidak penting. Jika data yang tersimpan tersebut merupakan data yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Dimensi validitas merupakan apakah nilai data ada dalam kisaran yang telah ditentukan. Sedangkan dimensi ketepatan waktu, apakah data tersedia ketika diperlukan. Sedangkan yang dimensi kemudahan akses, apakah data dapat diakses, komprehensif, dan dapat digunakan. Terkait dengan sistem yang mendukung keputusan atau decision support system, memiliki fungsi utama di dalam sistem informasi manajemen, yaitu untuk menangani masalah-masalah yang terstruktur. Sedangkan fungsi utama dari decision support system yaitu adalah untuk mendukung analisa masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Ini adalah sistem informasi yang digunakan di dalam sebuah perusahaan. Dan juga yang namanya sistem pendukung keputusan atau decision support system. Apa saja komponen dari decision support system? Yang pertama ada basis data. Yang kedua ada sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada penggalian data dan perangkat analitis lainnya. Sedangkan yang keempat terdapat antarmuka pengguna. Basis data di dalam decision support system merupakan sekumpulan data yang sekarang atau data historis dari sejumlah aplikasi atau kelompok. Basis data DSS dapat berupa gudang data kecil di dalam PC yang berisi sebagian data perusahaan yang telah diunduh dan digabungkan dengan data eksternal. Ini adalah pengertian dari basis data decision support system. Untuk sistem peranti lunak DSS berisi software atau peranti lunak yang digunakan untuk menganalisa data. Nah, di dalam software ini atau di dalam perangkat lunak ini terdapat sekumpulan model matematis dan analitis yang dapat digunakan dengan mudah untuk diakses serta memudahkan penggunanya untuk mensupport pengambilan keputusan. Di dalam sistem pengambilan keputusan dapat dilihat di sini, yang
pertama ada TPS atau Transaksi Processing System, juga ada data eksternal yang akan memberikan data kepada basis data Decision Support System. Dari basis data DSS ini nantinya akan masuk di dalam sistem peranti lunak DSS, juga akan terkait dengan perangkat olah atau online analytical processing, juga terkait dengan perangkat penggalian data. Nah, semua data ini akan termasuk di dalam sebuah PC yang nantinya dapat diakses oleh para pengguna. Sedangkan para penggunanya adalah yaitu manajemen tingkat atas. Untuk memudahkan pengambilan keputusan, maka data yang dimiliki dapat disajikan dalam tabel pivot. Tabel pivot spreadsheet ini merupakan lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk dipahami. Penggunaannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang mampu memberikan deteksi dan pemahaman pola di dalam data. Di dalam tabel pivot spreadsheet dapat memberikan informasi yang terdiri dari ada pelanggan atau asal-usul pelanggan, ada rata-rata pembelian, ada bentuk pembayaran, ada intensitas pembelian, ada perbedaan wilayah dan intensitas pembelian, serta ada perbedaan wilayah dengan sumber pelanggan. Serta terdapat beberapa informasi lain sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan data yang diperoleh oleh perusahaan. Sini ada sebuah data dari toko atau dari sebuah perusahaan berkah online shop, di mana transaksi ini terjadi di bulan Desember. Di bagian yang pertama terdapat beberapa ID, ada ID pelanggan, juga terdapat terkait dengan asal pelanggan, juga pembeliannya itu di mana, atau menggunakan apa alat pembayarannya, ada juga harga, jumlah yang dibeli, jenis produk, juga terdapat waktu pembelian. Ini merupakan data yang masih apa adanya atau data yang masih mentah yang belum diolah sama sekali. Ketika pemimpin atau seorang manajer diberikan data seperti ini, tentu harus melakukan analisa. Data yang disajikan seperti ini akan menyulitkan di dalam pengambilan keputusan. Maka di dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat harus didukung oleh data yang sifatnya mudah dipahami. Data ini bisa disajikan menggunakan tabel pivot sesuai dengan keinginan dari pemimpin untuk mendukung pengambilan keputusan. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk membuat tabel pivot? Nah, yang pertama kita bisa memblok dulu semua data yang ada di Excel, atau data yang dimiliki bisa diinput dulu di dalam Excel. Ketika data sudah ada, maka bisa diblok semua. Berikutnya kita bisa klik insert. Nanti setelah klik insert akan muncul pivot table dan menu lainnya. Nah, kita pilih yang pivot table dan kita klik yang from table or range. Nanti akan muncul sebagai berikut. Setelah kita mengklik pivot table from table or range, maka akan muncul seperti ini. Ketika kita sudah muncul seperti ini, berikutnya kita bisa memilih choose where you want the pivot to be placed. Kita bisa klik yang new worksheet maupun yang existing worksheet. Yang paling mudah, kita bisa klik yang new worksheet. Berikutnya kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul sebagai berikut. Ini merupakan tampilan setelah kita mengklik menu tadi. Di sini kita bisa memilih, kita bisa menyajikan apa saja yang ingin kita munculkan terkait dengan nama pembeli, terkait dengan asal wilayah, atau terkait dengan pembayaran, terkait dengan e-commerce, terkait dengan harga, kuantitas, produk, maupun waktu pembelian. Jadi di sebelah kanan atau di pivot table grid ini kita bisa memilih atau kita bisa mengklik mana saja yang ingin dimunculkan atau ingin diberikan
kepada manajer atau kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan. Sehingga tidak semua data kita sajikan, hanya data yang betul-betul dibutuhkan dan mampu menunjang proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, kita mengklik terkait dengan nama pembeli atau customer ID, kita mengklik e-commerce, kita mengklik kuantitas, dan kita mengklik produk. Sehingga tampilan yang ada di layar seperti ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa ada baju yang dibeli oleh yang bernama Zero, yaitu ada 1 buah, dibeli di Tokopedia. Ada juga yang bernama Bino, dia beli di Tokopedia dengan jumlah 1. Ada Dina yang beli di Shopee jumlahnya 1. Ada juga nama-nama yang lain. Kita bisa memodifikasi ini, kita bisa menampilkan menjadi tampilan yang lebih mudah untuk dipahami dengan memindahkan field yang ada di dalam row atau pilihan yang ada dalam row kita pindahkan ke kolom. Kita lihat di pivot table field yang di bawah, yang ada di row ada produk, ada customer ID, juga ada e-commerce. Nanti kita tinggal pilih mana saja yang kita masukkan ke kolom. Sebagai contohnya adalah berikut. Ini merupakan contoh setelah kita memindahkan produk dan e-commerce yang ada di row, akhirnya tampilannya seperti ini. Dengan tampilan seperti ini akan lebih mudah untuk dipahami atau akan lebih mudah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Karena data yang dibutuhkan ini adalah data yang bisa menunjang manajer untuk mengambil keputusan. Sehingga tidak semua data mentah atau data yang ada di basis data itu disajikan. Nah, kita menyajikan memang data yang betul-betul dibutuhkan. Ini adalah fungsi dari pivot table yang mampu menunjang proses pengambilan keputusan. Ini adalah tampilan lain yang bisa ditampilkan dari pivot table. Kita memindahkan kolom atau dari row ke kolom meliputi produk dan e-commerce. Sedangkan yang ada di row terkait dengan asal wilayah. Di sini kita bisa melihat terkait dengan penjualan di masing-masing daerah. Ada di daerah DIY, daerah istimewa Yogyakarta, penjualannya mencapai 549.900. Diikuti dengan penjualan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur dengan totalnya tertera Rp4.833.700. Di sini seorang manajer bisa mengetahui penjualan di masing-masing daerah. Maka kebutuhan dalam pengambilan keputusan atau akan menentukan di daerah mana mengoptimalkan pemasaran bisa berdasarkan penjualan di masing-masing wilayah ini. Data ini disajikan sesuai dengan kebutuhan di dalam pengambilan keputusan. Apa saja yang ditampilkan tentu akan menyesuaikan dengan tujuan pengambilan keputusan. Apa saja nilai bisnis di dalam decision support system? Yang pertama, decision support system digunakan untuk keputusan penentuan harga. Jadi kita bisa menentukan harga yang pantas atau harga yang layak. Karena kalau kita melihat harga yang bisa dijangkau oleh konsumen, tentu harus membutuhkan banyak pertimbangan. Pertimbangan ini akan dilakukan oleh manajer sehingga keputusan yang diambil terkait dengan harga merupakan harga yang pantas, harga yang cocok, harga yang mampu dibeli oleh masyarakat, tetapi juga harga yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Ini terkait dengan diskusi support system untuk analisa profitabilitas, di mana tingkat keuntungan yang diharapkan harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem pendukung eksekutif atau executive support system memiliki beberapa peran di dalam perusahaan. Yang pertama, bisa menghindari data yang berlebih atau data yang tidak dibutuhkan. Sehingga tadi kita menyusun pivot table. Dalam pivot table tadi, kita memberikan data yang memang dibutuhkan oleh para eksekutif. Tidak semua data kita sajikan.
maka akan memperkeruh di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu menelusuri data ke tingkat yang paling rendah. Yang ketiga, menganalisa basis data yang jauh lebih besar. Yang keempat, mengintegrasikan perspektif perusahaan dengan data yang dimiliki. Yang kelima, mampu memberikan informasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang keenam, mampu memberikan sinyal terhadap keputusan strategis yang dilakukan oleh para pimpinan atau oleh Dewan Eksekutif. Hubungan antara sistem pendukung eksekutif dengan perusahaan digital yang pertama adalah Executive Support System digunakan untuk intelijensi bisnis. Yang kedua, digunakan untuk memantau kinerja perusahaan dengan dashboard digital dan sistem balance scorecard. Yang ketiga, merupakan analisis kinerja secara keseluruhan di dalam sebuah perusahaan. Ketiga hal ini merupakan hubungan antara sistem pendukung eksekutif dan perusahaan digital. Sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang tidak terstruktur oleh sekelompok pengambil keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. Komponen yang terdapat di dalam sistem pendukung keputusan kelompok terdiri dari kuesioner elektronik, ada perangkat brainstorming elektronik, ada pengorganisasian ide, ada perangkat kuesioner, ada perangkat pemungutan suara atau penentuan prioritas, ada perangkat identifikasi dan analisis pihak yang berkepentingan, ada perangkat pembentukan kebijakan, dan ada juga kamus kelompok. Ini merupakan komponen yang terdapat di dalam sistem pendukung keputusan kelompok. Alhamdulillah, kita telah mempelajari sistem pendukung dan peningkatan mutu di dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.